미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Floki sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, di sini kelompok 4 membawakan tema yang berjudul penerapan strategi perubahan. Di kelompok 4 ini memiliki 3 anggota. Yang pertama adalah Tiara Nurul Syahidah, yang kedua adalah Sri Indah Ayu Permatasari, dan yang ketiga adalah Dendi Dwi Putra Ritonga. Untuk materi pertama akan dibawakan Tiara Nurul Syahidah. Kepada Tiara Nurul, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nurul Syahidah yang akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu strategi empiris rasional. Jadi, strategi empiris rasional ini berasumsikan bahwasannya manusia itu mampu menggunakan akalnya untuk bertindak rasional atau secara logis. Oleh sebab itu, dari seseorang inovator yang paling diutamakan ialah mendemonstrasikan pembaharuan-pembaharuan tertentu melalui metode yang valid dalam rangka pemberian manfaat bagi para penggunanya. Makna empiris sendiri ialah keadaan yang didasari pada kejadian-kejadian yang nyata atau pernah dialami. Dan makna rasional adalah logis, di mana konsep normatif yang mengacu pada keyakinan maupun kesesuaian dengan alasan untuk seseorang dapat dipercayai atau tindakan alasan seseorang untuk bertindak. Adapun beberapa kelebihan dengan melakukan penelitian menggunakan strategi empiris rasional diantaranya. Yang pertama, kita lebih mengedepankan fakta yang diterima oleh indera manusia. Yang kedua, sifatnya itu praktis dalam mencari kebenaran. Yang ketiga itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data serta pembaharuan bukti-bukti awal. Dan yang terakhir, cara ini dapat digunakan untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu, yang baru. Selanjutnya, di balik kelebihannya tersebut pasti ia memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, strategi ini terbatas pada kemampuan relatif indera manusia. Yang kedua, lingkup empiris ini khas dan sangat terbatas. Yang ketiga, tidak dapat memberikan kebenaran secara universal. Yang keempat, hanya dapat digunakan dan diterapkan pada ilmu-ilmu tertentu. Dan yang terakhir, empiris terbatasnya kemampuan indera manusia dalam mengamati fenomena-fenomena yang ada. Di kesamping itu, empiris ini dapat kita gunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya, yang pertama itu sebagai pembuktian dugaan. Jadi pembuktian dugaan ini kita dapat lakukan dengan cara melakukan pengamatan, observasi, percobaan yang berguna untuk menemukan kebenaran dari percobaan sebuah dugaan. Yang kedua itu dengan cara melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu harus terus kita kembangkan dan terus kita perbaharui. Karena jika tidak kita perbaharui dan tidak kita kembangkan, maka ilmu pengetahuan itu tidak akan relevan hingga saat ini. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan teman saya yang bernama Indah. Untuk Indah, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri tentang strategi normatif redukatif. Strategi normatif redukatif ialah strategi yang inovasinya disasari oleh pemikiran ahli seperti John Dewey, Kurt Lewin, Sigmund Freud, yang menekankan bahwa cara klien memahami permasalahan dalam pembaruan, misal perubahan keahlian, sikap dan nilai lain yang berhubungan dengan manusia. Perubahan sikap justru sama perlu dengan perubahan pada produk. Normatif merupakan kata sifat norm yang berarti aturan yang berlaku di masyarakat atau norma sosial. Sedangkan redukatif dimaknai sebagai pendidikan ulang untuk menanamkan dan mengganti paradigma berpikir masyarakat yang lama maupun yang baru. Strategi ini dilaksanakan berdasarkan standar norma yang ada di masyarakat. Perubahan yang akan dilaksanakan melihat nilai-nilai normatif yang ada di masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Standar norma yang ada di masyarakat ini juga didukung dengan sikap dan sistem nilai individu yang ada di masyarakat.
Adapun pendekatan normatif edukatif. Pendekatan yang digunakan adalah memberikan pendidikan ulang yang mengenai nilai-nilai norma dari perlunya perubahan. Orang akan berubah karena sebuah kebutuhan, butuh waktu yang panjang untuk melakukan perubahan. Pendekatan ini juga berfokus pada bagaimana manajer perubahan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau berperilaku dengan cara tertentu, sehingga anggota manajer dapat membuat perubahan. Ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam strategi normatif edukatif. Yang pertama itu ada analisis norma dan nilai. Tahap awal adalah menganalisis norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku yang ingin diubah. Ini melibatkan pemahaman dalam tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku tersebut. Yang kedua, ada edukasi dan informasi. Memberikan pendidikan dan informasi kepada individu atau kelompok mengenai norma-norma yang dianggap ideal dan penting untuk diadopsi. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti ceramah, diskusi kelompok, materi edukatif, atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada modeling atau pembentukan contoh. Ini menyediakan contoh-contoh perilaku yang dianggap sesuai dengan norma-norma yang diinginkan. Dan yang keempat itu ada penguatan positif. Memberikan penghargaan atau penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang diinginkan. Yang kelima ada penyadaran diri. Mendorong individu untuk memahami dan merenungi nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar perilaku mereka sendiri. Ini juga melibatkan refleksi pribadi tentang kesesuaian perilaku dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Yang keenam itu ada pengawasan dan koreksi. Memantau perilaku individu secara terus-menerus dan memberikan umpan balik atau koreksi ketika perilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang diinginkan. Ini juga bertujuan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketujuh ada konseling atau pendampingan. Memberikan dukungan emosional dan bimbingan kepada individu dalam menginternalisasi norma-norma yang diinginkan dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses perubahan perilaku. Dan yang terakhir itu, yang kedelapan ada evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan individu atau kelompok dalam mengadopsi norma-norma yang diinginkan dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas. Baik, sekian itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Indah sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan teman saya yang bernama Dendi. Kepada Dendi saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin strategi power paksaan. Nah, definisi dari strategi power paksaan adalah strategi yang menggunakan kekuatan dan tekanan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ini sering digunakan dalam situasi di mana terdapat resistensi yang kuat terhadap perubahan dan diperlukan tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Strategi ini berkaitan dengan masalah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Hal ini didasari oleh asumsi bahwasannya manusia mengikuti keinginan pihak lain yang mereka lihat lebih di atas mereka atau yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Penggunaan strategi ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Lalu yang kedua, apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan. Lalu yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud. Lalu yang kelima, tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial.
Lalu yang terakhir, dapat digunakan jika klien sukar untuk mau menerima perubahan sosial dan dapat digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Lalu, beberapa hal yang mendasari serta mendorong strategi pemerpaksaan diantaranya adalah yang pertama yaitu legitimasi. Nah, apa itu legitimasi? Legitimasi adalah dasar hukum atau moral untuk menggunakan kekuatan. Strategi ini memiliki cara sebagai berikut, yaitu yang pertama peraturan, keahlian atau nilai. Yang kedua yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan politik. Lalu yang ketiga adalah tekanan. Nah, tekanan di sini adalah tindakan yang dilakukan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya tekanan adalah ancaman, intimidasi, dan penghukuman. Lalu yang keempat yaitu konsekuensi. Nah, penggunaan strategi pemerpaksaan dapat memiliki konsekuensi yang berupa yaitu dua, yaitu konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Nah, untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi lingkungan adaptif. Strategi adaptasi bisnis di era digital haruslah mempertimbangkan aspek untuk keberlanjutan perusahaan mereka. Sedemikian awal perusahaan harus menyadari dampak lingkungan mulai dari operasionalnya, mengintegrasikan berbagai prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnis serta mengambil langkah dalam mengurangi jejak karbon dan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Melalui pemahaman penting tersebut, maka strategi adaptasi bisnis di era digital menjadikan perusahaan dapat memposisikan diri untuk bertahan dan terus berkembang di tengah perubahan era yang semakin cepat. Adapun penilaian lingkungan strategis dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk pengelolaan lingkungan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas. Lalu yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, pengambilan keputusan adaptif. Lalu yang keempat, keterlibatan pemangku kepentingan. Oke, baik, terima kasih kepada Dendi sudah menyampaikan materinya. Dengan penyampaian materi terakhir tadi, maka berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Jika ada salah kata atau ucapan dari penyampaian kami dari kelompok 4, saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 4 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti jalannya presentasi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.